Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener. Berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia di Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa. Dan kali ini bersama Ustadz Andi Irawan mengangkat tema cara mendidik anak. Ya, Smart Listener, hari ini adalah hari ke-7 bulan Ramadan. Ya. Boleh dikata 7 Ramadan lah ya, tanggal 7 Ramadan, tepatnya 19 April 2021. Dan tema kali ini memang tidak ada hubungannya dengan bulan puasa, tetapi mendidik anak ini luas cakupannya ya, terkait juga bagaimana anak itu, sikap anak di bulan puasa juga kita bisa bahasnya, Ustaz. Ya, langsung saja saya mengenalkan narasumber kita, Ustadz Andi Irawan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ustaz. Ya, Ustaz, di hari ke-7 ini kita membahas tentang, tadi sudah sempat saya di prolog memberikan tema kepada smart listener bahwa hari ini kita membahas cara mendidik anak. Iya, benar. Anak ini sepertinya sepele, Ustaz. Anak kecil namanya apaan sih? Tapi sebenarnya inilah yang kita bentuk. Seperti kita membentuk tanah liat. Iya, benar-benar. Mau kita patahkan, mau dibanting aja bisa-bisa. Tetapi nanti ke depannya bagaimana ini? Bagaimana, Ustaz? Baik. Ya, Ustaz, silakan, Ustaz. Ya, baik. Jadi sebenarnya dimanapun berada. Jadi memang anak ini, Kak, yang kalau kita lihat kata Kakak tadi kan memang hal sepele. Yeah. Tapi padahal anak ini adalah aset tertinggi kita. Yeah, betul. Tapi kita harus memahami juga bahwa anak ini adalah fitnah, dalam arti kata adalah ujian. Jadi artinya kalau dikatakan fitnah dan ujian, tentu tidak semua orang mampu mendidik dengan sempurna atau dengan baik. Nah ini apalagi di bulan Ramadan ini kan, ini kadang-kadang kita menyuruh anak puasa sementara kita orang tua orang berpuasa. Ini kalau bahasa kita kan, jadi cuma menyuruh. Jadi artinya bagaimana kita mendidik anak kita agar benar-benar mampu beribadah kepada Allah, sebenarnya dari dalam rahim sebenarnya, Kak, itu dari awal harus benar-benar sudah dipersiapkan, benar itu. Jadi kalau bisa sudah dibacakan Al-Quran oleh orang sedang hamil, oleh bapaknya, didengarkan dengan ayat-ayat Allah. Ini terkadang kita ketika hamil istrinya didengarkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi bagaimana nanti keluarnya itu kan, bagaimana lahirnya. Nah, ini jadi artinya kalau sudah kita siapkan dari rahimnya, ya, ketika ia sudah lahir kita azankan, kita beri nama yang baik, kita didik. Nah, ini jadi kadang-kadang kita ini sebelum lahir ini sudah kita siapkan mobil, kita siapkan rumah, siapkan tabungan, dan lain sebagainya. Ini dari situ kan sudah ada salah dalam mendidik anak kita, apalagi yang lebih dari situ. Nah, tapi kalau sudah kita awali dengan azan, dengan nama yang baik, nah kemudian sudah karena anak ini kita suruh mereka belajar Al-Quran. Jangan sampai mereka ini habis waktu untuk bermain. Apalagi zaman-zaman sekarang, zaman HP ini, Kak. Apalagi sekolah lagi daring. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan orang tua itu, bagaimana mereka kewalahan ketika dibenturkan dengan anak mereka sedang main HP dan lain sebagainya. Tapi dari tuntutan juga. Nah, ini ya, makanya penting untuk kita mengetahui bagaimana cara mendidik anak kita. Oke. Orang tua ini sering membeli sesuatu dan memberikan kepada anak, seperti gadget dan teknologi lah, supaya mereka bisa tidak ketinggalan sama kawannya. Benar ya. Terkadang hal tersebutlah yang menjadikan si anak ini lupa akan waktu, benar ya. Main gadget. Terutama ya main game nih. Main game sebenarnya tidak salah sebenarnya, tetapi yang salah waktu itu habis hanya untuk main game saja, tidak melakukan hal-hal yang lain. Dan ini menjadi ancaman ini. Kita memang tidak anti game. Oke lah, ada orang yang anak-anak yang berprestasi di game. Tetapi kita tidak boleh menafsirkan juga bahwa banyak anak-anak habis waktunya gara-gara game. Iya, benar itu. Nah, ini gimana nih, Ustaz? Memang sebenarnya, Kak, tadi balik kita bagaimana cara kita mendidik anak tadi. Yang pertama kita harus berikan contoh terlebih dahulu. Dan jangan kita menyuruh anak-anak silakan ke masjid. Jangan silakan ke masjid. Yang bagus, nak, ayo kita sama-sama ke masjid. Nah ini, nak, mari kita sholat berjamaah. Nak, mari kita berpuasa. Jangan kita suruh.
Dari kita dulu, kita memberikan contoh yang baik, insya Allah anak kita melak ikut. Nah ini, tapi kalau sudah kita suruh, yang terjadi adalah pembangkangan. Jadi mereka merasa kok disuruh-suruh ini, sementara bapak sendiri kok tidurnya subuhnya kesiangan. Nah itu kan. Yang bagus lagi, anaknya yang mengajak kita, kita juga mengajak dia, sama-sama pergi. Nah itu. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Iya benar. Daripada kita yang, ayo pergi, kamu pergi ya, bapak. Lagi ada usaha. Itu kan penyakit lama itu. Iya. Kita harus memberikan contoh dulu. Iya, beri contoh dulu. Baru kita menyuruh anak. Tapi ini seringnya menyuruh dulu, tapi kita tidak melakukan. Itu juga tidak bagus juga. Tidak bagus juga. Nah, Ustaz. Nah, itu tadi balik lagi soal teknologi yang mengganggu cara mendidik anak. Ada orang bukan orang di pendidikan di barat. Kita sering melihat. Bukan di barat, Ustaz. Di negara-negara maju lah. Saya punya tetangga orang asing. Beberapa orang asing dari Korea nih, Ustaz. Saya melihat pola pendidikan mereka ini berbanding kebalik sama kita nih. Benar. Kalau kita ini anak kecil dikasih gadget. Gadget ya. Kalau dia dikasih sepeda. Suruh main sepeda. Suruh main ke paret. Iya benar. Suruh manjat pohon. Kita malah dikasih gadget. Padahal mereka, kalau orang Korea lah, nggak usah disebut lah Ustaz ya. Benar, ya. Handphone paling canggih lah dia lah. Kita tidak bisa produksi handphone lah. Tetapi kita kecil-kecil kasih gadget. Sekolah itu sudah memberikan pendidikan melalui gadget, dibilang supaya tidak ketinggalan teknologi. Nah, tapi orang-orang asing yang istilahnya negaranya notabene maju lah Ustaz. Benar. Malahan dia tidak memberikan gadget. Saya lihat sendiri dengan mata kepala, tidak dikasih gadget. Anaknya disuruh main sepeda. Main di paret, silakan main karate. Bela diri lah istilahnya. Kemudian suruh manjat-manjat pohon. Seperti kita dulu masih kecil lah Ustaz ya. Seperti itu. Nah ini seperti terbalik jadinya. Yang seharusnya kita ini seperti itu, malah anak-anak sekarang jarang kita lihat. Main main manjat pohon kayak petualang lah. Petualang ya. Nah, sekarang yang naik sepeda yang rame orang tuanya. Anak-anak kecil malah jarang. Anak kecil sibuk di rumah main handphone aja. Nah ini gimana Ustaz? Kebalik jadi sekarang. Kebalik. Memang sebenarnya Kak Dari, kita kalau sayang dengan anak itu bukan berarti kita manjakan. Jadi kadang-kadang kita terbalik. Sama kayak kalau kita sayang dengan anak SD, jangan kita kasih motor. Bagaimana kita motivasi untuk belajar agar nanti dia lebih dari motor yang didapat. Dan ada pada waktunya. Ada waktunya. Ini kadang-kadang kita sayang dengan anak, kenapa diberi motor? Capek lah, inilah. Jadi kadang-kadang terbalik, itu salah itu. Apa yang terjadi ketika sudah ada hal yang tidak kita inginkan, baru kita menyadari salah ini. Nah ini makanya terkadang dari awal saja kadang-kadang kita salah cara mendidik anak kita. Kita kursuskan anak kita dengan bahasa Inggris. Bukan salah. Nggak salah. Tapi imbangi, maksud kami itu imbangi, jangan sampai dengan bahasa Inggris, buku Inggris, matematika dan sebagainya. Tapi sementara pengetahuan agama kurang. Padahal yang paling utama adalah pengetahuan agama itu. Bayangkan kalau sudah nanti kita sudah tua, saat sakaratul maut tidak ada anak yang mendoakan, bagaimana yang terjadi? Nah ini bahkan punya pengalaman kami ini Kak Diri, ada orang sudah sakaratul maut, apa yang terjadi? Anaknya bukan mendoakan tapi malah selfie, berdoa di HP, ya Allah berilah kesembuhan untuk ayah saya. Jadi balik itu. Minta doakan orang. Artinya mendoakan orang 40 biji. Yang penting kan anaknya yang berdoa. Anak yang paling penting. Orang lain kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk mendoakan atau hanya pasti diterima. Belum tentu. Kalau anak ini ada kemungkinan pasti diterima. Makanya kemarin pernah ada yang datang ke rumah. Ustaz, gimana cara mendidik dan mendoakan anak? Kami jawab, yang terbaik dalam mendidik anak itu adalah orang tua sendiri. Bagaimana supaya dia benar-benar tulus ikhlas mendoakan si anak tersebut. Karena kenapa? Dalam hadis itu, yang pertama, doa yang dikabulkan oleh Allah itu doa Rasulullah. Yang kedua, doa orang tua terhadap anaknya itu langsung diterima oleh Allah. Nah ini, jadi kita doakan. Nantilah kita minta doa orang lain itu.
Nah, ini. Jadi artinya memang tadi balik ke awal bahwa anak itu adalah ujian, ya. Jadi wajar kalau anak itu agak bandel, bagaimana tidak kita sebagai orang tua mengarahkan anak tersebut kepada hal yang positif gitu kan dari. Oke, Ustaz, kita jeda dulu, Ustaz. Siap. Itu tadi pemberitaan ini banyak sekali yang tidak baik terkait dengan gadget ini. Yang baik banyak ya. Iya, benar. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahwa ada hal-hal yang tidak baik diakibatkan oleh teknologi ini. Imbasnya atau negatifnya salah satunya adalah kecanduan gadget. Sehingga ada beberapa anak itu sampai masuk rumah sakit jiwa atau perlu bimbingan psikolog untuk menghilangkan kecanduan ini, kecanduan gadget, terutama game ini. Ustaz. Game yang banyak menghabisi waktu. Saya juga di lingkungan saya, Ustaz, banyak ponakan saya itu kalau ketemu itu pasti megang handphone main game. Yang main game kalau berprestasi, berkompetisi betul-betul itu ya nggak masalah. Ada manfaatnya kan? Ada manfaatnya, dapat duit. Ini keluar duit juga iya. Ya kuota habis. Orang tuanya keluar duit untuk membeli gadget, membeli kuota dan segala macamnya. Sehingga ya kayak saya bilang, apa sih manfaatnya jadinya? Iya, benar-benar. Kita tidak anti game, balik lagi bersama, tidak anti game. Tidak anti game. Silakan kalau memang orang yang e-sport ya, memang berkompetisi untuk itu. Silakan, tidak masalah. Tetapi jangan sampai game ini menjadikan seseorang ini lupa diri, anak-anak ini tentunya. Lupa diri, lupa waktu. Tidak tahu lagi membedakan mana jam dia harus belajar, jam dia harus istirahat, jam dia untuk keluarga. Sekarang kan anak-anak kecil susah ini, Ustaz. Ngobrol kita jarang. Sibuk hanya dia di handphone berkumpul-kumpul ya. Mabar katanya. Mabar. Sehingga waktu itu habis untuk di situ. Nah, ini gimana, Ustaz? Dari pandangan Islam sendiri. Memang sebenarnya kalau kita lihat di lapangan itu kadang-kadang anak kalau sudah main game itu, kalau sudah main HP itu kita panggil susah sekali. Jangan apalagi kita suruh. Dipanggil aja susah, apalagi disuruh. Tadi. Sebenarnya balik kepada orang tua tadi kan, dalam hadis itu bahwa anak itu seperti kertas yang kosong. Nanti orang tua lah dan lingkungan yang bakal menjadikan apa dijadikan ibarat kayu tadi, dijadikan meja atau dijadikan kursi atau dijadikan umpamanya lemari. Nah, ini orang tua. Makanya nomor situ Yahudi, Nasrani akan jadi orang Yahudi atau Nasrani, itu lingkungan dari orang tua. Nah, itu makanya sebenarnya kebanyakan kita ini yang terjadi ma ta'kuluna min ba'di. Jadi sebelum anak lahir itu yang kita persiapkan adalah apalah yang akan dimakan anak ini ketika saya tidak ada lagi. Jadi kita selalu memikirkan dunia. Beda dengan Nabi Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di, ya Allah, apa yang akan kau sembah ketika saya sudah meninggal. Jadi bukan harta benda yang mereka persiapkan, tapi bagaimana mereka menancapkan iman yang kokoh. Nah, ini tentu dari sekarang. Warisan yang harus kita berikan itu pendidikan iman, agama. Makanya kami kan termasuk penggerak anak-anak usia dini lah kan. Kami juga penggerak anak-anak TPA. Bagaimana sekarang anak yang penting mengaji. Jadi bagaimana agar mereka cinta belajar Al-Quran. Jadi sekarang ini sering kami kasih gambaran sama orang tua. Silakan anak pengen les bahasa Inggris, silakan, tidak melarang. Anak pengen les umpamanya berenang, silakan, tapi kalau bisa minimal imbangi dengan belajar Al-Quran. Nah, ini kadang-kadang ini masalah juga. Ketimbang ketika anak les bahasa Inggris mereka mampu jor-joran luar biasa, ketika untuk Al-Quran mereka kayaknya agak ngeluarin duit dikit enggak pula. Malah pula sama dulunya. Ini kadang-kadang tuh jadi masalah. Giliran les bahasa Inggris berjuta-juta mau. Nah, itu. Jadi artinya kalau iman mereka sudah dikuat dari sini, mereka bakal mampu main game sekadar saja hiburan. Jadi ketika sholat zuhur mereka akan berhenti sholat. Ketika orang tua memanggil mereka akan tutup gamenya, akan mereka temui ini. Nah, itu makanya paling pasti adalah bagaimana cara memasukkan keimanan mereka akan nancap benar-benar dalam hati mereka. Nah, Ustaz, kalau kita berdialog sama anak, ini kan penting. Penting itu. Nah,
dialog yang bagaimana yang harus kita terapkan ke anak ini sesuai yang menyesuaikan umur lah ya, benar-benar. Nah, gimana nih Ustaz? Ya, yang pertama kalau bisa itu anak itu jangan kita panggil dengan sebutan yang kira-kira kurang bagus lah ya. Panggillah dengan kasih sayang. Wahai anakku, wahai putriku, putri soleha. Jadi panggilan yang kira-kira menyentuh hati mereka. Ini kadang-kadang hei. Jadi kalau kita hai putri soleha sini dulu, yuk kita nak main sama-sama, ngobrol sama-sama, ajak main anak-anak. Jadi hati mereka lembut nanti. Senang dengan orang tua. Ini kadang-kadang anak kita takut dengan kita ketika melaksanakan kesalahan. Kenapa? Mungkin kita emosi itu marah terus dengan anak kita. Ini jadi masalah kan. Apakah marah itu dibutuhkan? Marah dibutuhkan, tapi ada batasan-batasan. Pertama ada teguran dulu. Ya kita arahkan dulu. Namanya anak-anak. Ya, tidak mungkin anak bakal sempurna seperti orang tua. Makanya seperti kadang-kadang di masjid ini Kak. Ketika anak ribut di masjid, terkadang itu kita marah luar biasa. Padahal wajar, namanya anak-anak kan. Alhamdulillah mereka ribut di masjid ketimbang mereka ribut di sekolah. Tempat-tempat yang tidak. Sekolah masih bagus. Tempat-tempat yang tidak bagus lah. Bagus, itu seperti kafe banyak anak-anak itu kan jadi na'udzubillah. Itu kita rangkul mereka. Jangan anak-anak dilarang masuk ya karena mengganggu. Jangan ya, makanya itu penting sekali. Makanya namanya anak-anak pasti. Mungkin kita dulu seperti itu lah. Tapi karena zaman dulu belum tidak bisa membedakan mana yang boleh mana yang tidak. Itu namanya anak-anak kan. Wajar-wajar saja selama itu tidak keluar dari koridor. Nah Ustaz, memang mendidik anak itu tidak, ya tadi balik pertama tadi bahwa mendidik anak ini tidak ibarat bisa membalikkan telapak tangan dengan mudah. Nah, hal apa yang terpenting yang harus kita lakukan dan harus kita hindarin agar anak ini bisa kita bentuk menjadi sesuai yang kita inginkan dan juga sesuai dengan tuntunan agama Islam. Memang yang pertama tadi Kak, di samping kita pertama berikan contoh dulu dengan anak kita. Ajak mereka, jangan suruh sholat. Bagaimana kita berikan contoh yang baik. Kita ajak ke masjid. Kemudian kita panggil dengan panggilan yang lemah lembut, yang sopan santun. Kemudian ketika mereka salah jangan kita bentak-bentak dulu. Kita cari kenapa ini? Di mana salahnya? Jadi mereka bakal cerita dengan kita. Dia terbuka sama kita kan. Nah dari sini kita mulai masuk. Nah galak tak kira-kira belajar Al-Quran? Mau mereka kan? Nah mau tak kita nanti akan ke masjid umpamanya dengar ceramah? Mau mereka? Karena sudah kita tanamkan iman kepada mereka. Tapi ketika mereka kita tanamkan hal-hal yang bersifat duniawi, maka mereka akan haus terus dengan duniawi. Ini jadi penting sekali untuk tanamkan iman mereka. Yang pertama lingkungan mereka penting. Bagaimana menjaga kawan-kawan mereka supaya berkawan dengan orang yang baik. Bukan berarti kita tidak berkawan dengan semua kawan, bukan. Akan tapi pilih-pilihlah kawan. Itu. Jadi kalau yang kira-kira tidak baik sekedar saja, jangan sekedar kita meloi. Oke. Nah itu yang kita anjurkan Ustaz. Nah yang tidak yang kita ini sering salah melarang anak tidak boleh atau jangan, itu sering menjadikan anak itu malah ingin mencoba. Nah nanti kita akan bahasnya di segmen ketiga. Kita sering sekali melarang yang seharusnya ya sebenarnya salah kita penyampaiannya, bahasa yang kita lakukan yang tidak pas dengan anak. Dan ini juga harus dimiliki oleh orang tua ya, pendidikan seperti ini, menganjurkan kepada anak. Tetapi ada yang kita harus melarang. Tapi larangan-larangan yang kita lakukan ini sering salah. Terlalu keras atau kerasnya nggak pas gitu. Untuk hal yang prinsip memang kita harus keras. Tapi ada yang bukan terlalu prinsip ya kita harus istilahnya dengan lemah lembut menyampaikan. Nah ini gimana Ustaz menyampaikan anak, menyampaikan sesuatu yang dilarang oleh agama maupun oleh adab lah ya istilahnya, oleh apa itu dilarang negara lah ya. Nah bagaimana menyampaikannya kepada anak? Seperti tidak boleh mengkonsumsi narkoba, itu kita ngomong kemana? Gimana caranya? Nah boleh gitu. Anak-anak sekarang ini kan ada yang maaf kata di anak-anak jalanan ngelem seperti itu Ustaz. Dan ini kan berbahaya sekali. Ya jangan sampai terjadi sama anak gitu. Tapi kita juga harus memberi gambaran kepada mereka supaya hal itu tidak boleh dilakukan. Tapi kita susah
memberitahunya gimana nih Ustadz? Nah, silakan Ustadz. Ya, baik. Memang yang pertama kita kan artinya kewajiban kita orang tua kan pertama kan untuk mendidik anak bagaimana membentuk karakter mereka supaya lebih bagus kan. Iya. Tapi tadi kalau kita memang benar-benar orang sibuk, orang pekerja karir, bagaimana kita mendatangkan guru ke rumah kita? Nah, ini cara kan langkah-langkah. Kemudian kita menyampaikan sesuatu tidak boleh langsung, tidak boleh, jangan. Jadi bagaimana kita ajak mereka ngobrol santai dulu, atau ajak kita bermain, kita berikan contoh-contoh. Jadi mereka baru memahami, oh itu tidak boleh. Contoh umpamanya, tidak boleh main HP terlalu lama. Kenapa? Nah ini kita berikan contoh. Oh gini. Oh iya, tidak boleh, panas ini. Jadi mereka kan paham. Jadi langsung, jangan main HP. Mereka kan penasaran. Mereka mencoba lagi, apa ini? Kok penasaran mereka. Akhirnya yang terjadi apa? Kebablasan. Nah itu. Jadi artinya orang tua berkewajiban bagaimana ya supaya anak ini kira-kira benar-benar untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang positif lah. Nah, itu. Nah, soal memanggil guru tadi yang Ustaz sampaikan. Benar ya. Nah, ini ya memang dilakukan saya yang si kecil pun seperti itu. Iya, benar. Jadi walaupun kakek saya Ustaz. Iya. Tapi kakek saya itu tidak langsung bisa mengajarkan cucunya. Belum tentu ya. Iya, dia mengajarnya untuk orang lain, pas yang cucunya malah orang lain yang mengajarkan, menitipkan kepada guru yang lain, kepada beliau lah. Kebetulan guru ngaji saya itu ganti-ganti lah, sesuai dengan pas tinggal saya pada saat itu karena pindah-pindah. Nah, tetapi sesuatu yang apa yang saya dapat memang ilmu ya. Iya, ilmu. Guru kampung ini memang dia tidak seperti guru pendidikan yang modern seperti ini. Dia keras ya. Dan juga kita harus disiplin. Terlambat sedikit ya kita yang disebat dan orang tua kita mendukung itu. Bayangkan sekarang. Kalau sekarang sebaliknya. Kalau kita yang ribet, jadi istilahnya kriminal ya. Iya. Jadi laporkan kadang ini. Nah Ustadz, bagaimana kita memilih guru yang untuk anak kita yang pas? Sekarang juga ada TPA ya, ada SID Sekolah Islam Terpadu, ada lembaga-lembaga tahfiz ya untuk belajar Al-Quran. Nah ini yang mana yang harus kita pilih? Ya ada yang murah, ada yang mahal, ada yang bisa privat ke rumah. Nah ini gimana Ustaz? Ya. Memang Kak sebenarnya kan itu masalah itu kan bagus semua kan. Bagus semua ya. Balik kepada orang tua, kemampuan orang tua kemana mampunya. Yang kemahal silakan, yang setengah-tengah silakan, yang kira-kira yang standar silakan. Yang penting pada dasarnya bagaimana supaya anak ini mampu mengenal Al-Quran, mengenal ajaran agama Islam, dan yang paling penting mereka ada perubahan dalam akhlak mereka. Nah ini jadi bagaimana ini? Kalau kami itu kadang-kadang lebih kami tekankan akhlak itu. Ini kalau saya akhlak yang paling tekankan. Bagaimana mereka dengan orang tua. Jadi masalah kepintaran itu nomor sekian lah itu. Kalau kita pintar membaca, ketika dengan orang tua mereka kurang sopan itu, na'udzubillah. Adab itu paling. Makanya saya dimanapun kalau di sekolahan, di TPA, yang paling saya tekankan adalah adab. Akhlak itu paling penting. Nah ini. Oh ya, kalau kita hanya tahu teori membaca saja tetapi tidak sopan terhadap orang tua, terhadap orang lain ya. Percuma saja. Makanya balik tadi. Kalau orang tua mampu ke sekolah mahal silakan, tidak masalah. Tapi kalau tidak mampu yang mahal ya aku merasa kalau ke TPA rasanya murah kalau TPA itu. Murah. Bahkan kalau ke TPA itu ada yang sudah 1 tahun 2 tahun tidak bayar masih ngaji anaknya. Murah meriah tapi bagus. Bagus. Jadi saya setahu saya seperti itu. Bukan berarti TPA itu murah tetapi tidak bagus. Tidak. Bagus itu. Rata-rata ya bagus. Karena ada beberapa anak-anak yang di TPA seperti anak saya TPA tapi semua rumah tapis tapi seperti TPA lah murah bayarnya cuma 35.000 tapi kualitas mengajarnya sama saja menghafalnya sama saja disesuaikan tingkatan umur dan juga sama karena anak saya sekolahnya di SID terus dia TPA juga tapis juga malahan yang di tapisnya khususnya di
pendidikan agamanya, lebih fokus lagi, fokus, ya. Bagus. Jadi dia lebih bisa mengenal ya doa dia hafal, benar-benar ya. Dia ayat surat-surat itu banyak yang hafal. Jadi kita juga tidak sulit untuk ngajarinya di rumah. Kalau kita dulu kan memang mengandalkan orang tua dan si ustadz. Iya. Ya orang tua perannya sangat penting. Kalau sekarang ini dia sudah diuji di lembaga itu. Jadi keluar dari situ ada kemungkinan dia setidaknya ayat pendek itu sudah hafal. Iya benar. Doa pun sudah hafal. Jadi kita tinggal dianya saja. Iya. Dia mau meningkatkan ilmu itu ke jenjang lebih tinggi lagi atau bagaimana. Setidaknya walaupun dia nantinya ke bidang ilmu yang bukan agama pun, landasan agama, basic agamanya itu jelas Ustaz, ya. Nah Ustaz, balik lagi soal mendidik anak ini lagi. Selain pendidikan agama yang fundamental, pendidikan yang bagaimana yang harus kita terapkan kepada anak ini? Tentunya Kak, pendidikan ini ya tadi balik-balik kita, karena kita yang paling penting bagaimana masukkan pendidikan agama terhadap mereka. Agama itu yang paling penting. Makanya kalau kami berikan pepatah itu, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, nggak mungkin padi bakal tumbuh. Jadi kalau kita fokus dengan agama, insya Allah dunia ikut Kak. Tapi kalau kita fokus dengan dunia, akhirnya tinggal. Apa yang terjadi? Banyak orang kaya anak-anaknya, banyak anaknya yang pintar, tapi dengan orang tuanya bagaimana mereka? Makanya kalau kita dengar pepatah Habibie itu, kalau seandainya disuruh milih antara belajar desain teknologi dengan agama, maka saya akan milih belajar agama. Jadi luar biasa kata-kata itu. Jadi kami rasa tidak ada yang tidak kenal dengan Habibie, kan sudah mendunia itu kan. Tapi ketika dikasih pilihan, kata Habibie, saya ingin belajar agama. Nah ini. Oke Ustadz, kita jeda dulu. Nanti di segmen terakhir kita akan menyimpulkan pembicaraan kita hari ini terkait pendidikan, cara mendidik anak ini. Benar-benar sebenarnya banyak sekali teori-teori di luar teori agama mendidik anak. Tetapi agama Rasulullah punya cara tersendiri di agama kita, cara mendidik anak. Dan saya ingin tahu Nabi itu mendidik anaknya gimana? Benar-benar agar supaya kita bisa mencontohnya. Benar-benar agar yang mendengar kita ini juga, atau yang menonton di YouTube kita ini juga bisa tahu bagaimana cara mendidik anak ala Rasulullah. Benar. Kita kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selanjutnya terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa, dan masih dengan Ustadz Andi Irawan dengan tema cara mendidik anak. Nah ini di segmen terakhir Ustadz benar-benar tadi sempat sebelum jeda saya menjelaskan, menanyakan soal Rasulullah gimana sih dulu mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang bisa mensiarkan agama Islam. Karena layer kedua lah istilahnya itu. Benar. Setelah Rasulullah ada sahabat kemudian anak-anak beliau, para tabi'in dan segala macamnya ini sampai ke sekarang ini para ulama. Nah anak-anaknya ini kan punya peran besar juga dalam siar agama Islam ini ke seluruh dunia ini. Gimana? Baik. Jadi sebelum kita kembali kepada Rasulullah, kita baca dalam Al-Quran itu nabi-nabi yang lain itu yang mereka katakan ma ta'buduna min ba'di. Ini poin pertama. Jadi kita siapkan iman kepada mereka. Kemudian kalau Rasulullah itu ketika anak sudah sampai ke umur 7 tahun, kalau tidak sholat dipukul. Dalam arti kata ada tahapan-tahapan. Nah dari kecil kita ajak dulu mereka untuk arah ke kebaikan. Tapi kalau sudah akal balik, sudah sampai umur, harus tegas itu. Ini kadang-kadang kita anak masih tidur subuh hari, sudahlah biarlah, masih ngantuk, jangan, mestinya harus dibangun itu. Masa kita tega menyuruh anak masuk neraka? Nah, itu harus tegas itu. Terkadang kan lebih kita lebih senang tidur. Malah kita selimuti lagi bela. Jangan, mesti jangan. Jadi harus tegas. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah tegas dalam kebenaran. Dan kemudian kita arahkan lemah lembut dalam kebaikan. Nah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Oke, Ustaz. Nah, ini ada istilahnya gini, istilah ini Ustaz. Istilahnya anak itu bisa menyeret kita ke neraka. Benar. Makanya banyak itu di kalangan di para mubalik itu kan seringkali kita dengar adalah birrul walidain, berbuat baik dengan orang tua. Nah, sekarang dibalik. Orang tua berbuat baik dengan anak. Karena kenapa? Di akhirat nanti kita ini bakal saling tuntut menuntut. Anak bakal menuntut orang tua bakal menuntut anak. Itu kan ada sebuah riwayat itu bahwa ada orang tua bakal satu langkah lagi masuk ke dalam surga, itu dipanggil oleh anaknya. Wahai Allah, ya Allah, jangan dulu orang tua saya masukkan ke dalam surga. Kenapa? Saya masuk dalam neraka ini kenapa? Memang orang tua saya sholat, tapi saya tidak pernah diajak sholat. Ketika orang tua saya puasa, saya tidak berpuasa, tidak pernah ditegur, tidak pernah dimarah, bahkan tidak pernah disuruh berpuasa. Memang orang tua saya haji, tapi saya tidak pernah diajarkan dengan ilmu-ilmu agama. Itu bakal dituntut nanti. Sudah diseret akhirnya ke dalam neraka juga. Tapi ketika sudah kita arahkan kepada kebaikan, suruh belajar Al-Quran, suruh ngaji, kan berbuat baik dengan orang tua, nah, jadi kita bisa jawab. Nah, ini penting itu. Saya sudah mengajarkan. Nah, sudah tinggal tergantung anaknya saja. Tergantung anak. Jadi tidak ada lagi istilahnya kita kelalaian kita sebagai orang tua. Ya, tapi istilahnya kalau makan pasti ke mulut. Sudah diajari, masih juga itu ya Allah juga sudah memberikan inilah ya. Makanya balik-balik ke hati. Kemarin ada orang tua bandel anaknya. Dia kubu anak ini namanya anak-anak. Satu, anak-anak pasti nakal. Itu kan dasarnya kan. Yang kedua, hati milik Allah. Tugas kita ikhtiar mendoakan. Rasulullah ini mempunyai putra dan putri lah Ustaz yang mempunyai andil besar di perkembangan syiar Islam di seluruh dunia. Yang sampai alhamdulillah kita ini menjadi seorang muslim karena jasa-jasa beliau, anak-anak putra-putra dari Rasulullah dan putri Rasulullah ini Nah, Ustaz, bagaimana Rasulullah sendiri mendidik anaknya agar kita ini panutan kan Rasulullah, Ustaz. Benar-benar Nah, tentunya kita harus mencontoh Rasulullah dalam mendidik anak ini. Nah, gimana caranya, Ustaz? Memang kalau kita membaca dalam Al-Quran itu, ucapan Nabi Yakub itu, ma ta'buduna min ba'di. Jadi artinya yang ditanamkan oleh mereka adalah iman. Wahai anakku, kalau saya tidak ada lagi, apa nanti akan kau sembah? Nah, beda dengan kita. Jadi balik-balik ke kalau kita mata kuluna min ba'di. Jadi kita lebih menyiapkan urusan dunia. Jadi artinya yang disiapkan oleh Rasulullah, para nabi-nabi yang lain adalah menancapkan iman yang kokoh. Bagaimana ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah, apa jawaban Nabi Ismail? Lakukan ayahanda, kalau diperintah Allah laksanakan. Insya Allah ayahanda akan mendapatkan anda dalam keadaan sabar. Jadi luar biasa artinya. Nah, tentu ini adalah iman yang sangat mempengaruhi. Bagaimana ia menanamkan rukun iman itu benar-benar dalam hatinya, bukan hanya sekadar dihafal. Kalau kita ini sekadar dihafal, kalau kita ini nah hafal rukun iman, hafal. Kemudian ditanya berapa? Ada 5, salah pula ini. Yang salah. Yang pertama apa? Pancasila, salah lagi. Ini. Jadi artinya kadang rukun iman disamakan dengan Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu berbeda lah ya. Lain kami itu kan. Jadi itu artinya yang pertama iman. Ini ditanamkan oleh para nabi dan rasul apalagi Rasulullah. Yang kedua, kan dalam hadis itu kata Rasul, ketika anak sudah akal balik 7 tahun, sudah sampai umur 7 tahun, tidak sholat dipukul. Dengan catatan pukul untuk memberikan motivasi, jangan pukulan yang emosi. Nah, ini menyiksa jangan. Artinya pukulan yang kira-kira memberikan efek jerak agar anak ini melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama sholat. Ini paling penting itu. Nah, kadang-kadang kalau anak kita masih tidur, tidak kita bangun, biarlah anak kita masih tidur. Kadang kita ambilkan selimut, kita selimuti lagi. Ini sama halnya kita dengan memberikan anak kita untuk masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, ini. Jadi di samping kita mendidik anak kita dengan iman, kita ajak dengan lemah lembut, kemudian kita tegaskan dalam ketika sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawar menawar. Nah, tinggal cara kita dengan lemah lembut tadi. Nah, ini. Jadi ada kalanya kita keras. Ada kalanya kita
lembut. Ya benar. Mendidik anak ini tarik ulur lah. Iya, tarik ulur lah ya. Jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lembut pula. Iya. Nah, anak-anak sekarang ini kalau kita lihat cerdas lah. Ya, cerdas sekarang ya. Karena ya gizi sekarang ini sudah lebih baik. Iya, benar-benar. Zaman dulu, zaman dulu mungkin orang mau beli ayam, benar, daging, ikan itu mahal karena ya penghasilan juga terbatas, sudah harga barangnya tinggi, langka dan jarang. Sekarang sudah sangat banyak sehingga anak-anak makan ikan, makan apa yang menjadi sekarang ini cerdas. Nah, kecerdasan ini yang perlu kita sikapi tuh, Ustaz. Benar, ya memang terkadang mendidik anak ini sulitnya karena dia selalu cerdas. Iya benar. Jadi kita bingung sendiri. Iya. Memang kalau kita lihat di lapangan sekarang anak ini lebih pintar, lebih cerdas. Iya. Karena mereka kita diajarinya. Kalau kita zaman dahulu telur 1 itu bagi 5, bagi 4. Iya. Sekarang dia sendiri. Jadi wajar. Tapi tadi terkadang kecerdasan mereka, kepintaran mereka tidak diimbangi dengan akhlak yang baik. Inilah sekarang akhlak yang paling penting. Bagaimana cara kita mengarahkan anak kita supaya menjadi akhlak yang mulia. Tentu kita tanamkan nilai-nilai Islami tadi. Nah, Ustaz, anak-anak sekarang ini balik lagi soal pintar ini. Iya, benar. Sering mendapatkan informasi dari gadget ini, Ustaz. Iya, benar, dari YouTube, dari macamnya ini cepat sekali. Bagaimana kita menyaringnya, Ustaz, mengimbanginya dengan itu tadi pendidikan akhlak kepada mereka ini, Ustaz. Tadi yang pertama tadi kita kasih contoh tadi. Yang kedua kita kasih pengertian. Nah, umpamanya boleh main HP dengan catatan apa kita kasih waktu. Nah, ini kami terapkan di rumah sendiri. Anak pengen nonton TV, kami boleh silakan nonton TV dengan catatan ada waktu selesai. Tapi jangan langsung kita matikan. Jadi mereka terpukul. Jadi sebelum katakanlah umpamanya 2 menit lagi mau kita matikan, kita mau sebentar lagi sudah ya. Mereka sudah siap. Ya. Nah, 2 menit kemudian kita matikan. Artinya mereka sudah siap. Sama dengan HP juga. Silakan main HP dengan catatan ambil yang positif. Atau umpamanya ada hal-hal yang tidak boleh dibuka. Atau kalau memang Anda masih kecilin, ya kita hapus saja kira-kira aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Karena sekarang kadang-kadang baru umur setahun itu sudah pintar sekali main tangan main HP itu. Ini jadi kalah kadang-kadang kita. Ini. Nah, Ustaz, ada satu lagi. Anak sudah beranjak besar lah. Iya, benar. Nah, di gadget ini kan memberikan informasi Ustadz Google lah. Oh iya, benar ya. Google ya. Orang lebih mencari informasi, nggak usah anak-anak ya. Iya. Orang tua pun sering menjadikan Google ini menjadi ustadz. Sering seperti itu. Iya, benar. Nah, baikkah itu ataukah itu perlu juga pengetahuan-pengetahuan yang bisa harus diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita ambil langsung ke guru. Gimana? Jadi memang begini kan. Memang sekarang itu Google itu pintar kan. Makanya dalam itu iblis itu pintar. Kan? Google juga pintar dalam arti kata. Tapi keberkahannya di mana? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita fokus ke Google, yang jadi masalah siapa yang bakal bertanggung jawab ini ketika salah atau benar. Nah, ini karena yang bagus itu guru kita itu ada standar yang bagus itu. Ini. Jadi jelas guru kita. Dan kita bertanya juga harus jelas. Contoh, kalau punya di Google itu katakanlah pembahasan secara umum. Nanti kita mau bertanya kemana ini. Tapi kalau berhadapan dengan guru langsung, kita enak. Nah, ini bisa bertanya atau bisa menyangka dan lain sebagainya. Memang artinya silakan cari informasi dari Google, dari internet dan sebagainya, tapi hadapan juga dengan guru. Nah, ini yang paling penting itu. Istilahnya referensi saja. Iya, referensi tapi, saja. Jangan tidak jadi patokan. Jangan rujukan, bahaya itu. Bahaya. Karena tidak jelas itu dari sanadnya gimana gitu. Benar ya, karena terkadang yang disampaikan dengan pemahaman berbeda. Nah, ini. Jadi contoh kita baca WA, umpamanya si A akan pulang. Jadi orang membacanya beda-beda ini. Cara penafsirannya. Pulang dari mana, pulang kemana. Nah, ini. Tapi kalau bertemu langsung, si ini pulang dari sini mau ke sini. Sama, umpamanya tidak boleh maling ayam. Nah, kenapa? Ini. Ada kala umpamanya tidak boleh katakanlah kita makan katakanlah daging yang dilarang seperti anjing dan babi. Terkadang bisa dibolehkan dengan catatan-catatan. Nah, ini kan perlu guru tadi penjelasan yang mendetail. Iya, oke.
Ya Ustadz, waktu juga tinggal sedikit lagi, bisa disimpulkan pembicaraan kita hari ini. Oke, baik, jadi semua listener dimanapun berada. Jadi artinya anak ini adalah aset yang tertinggi bagi kita. Pada dasarnya, yang pertama kita berikan contoh yang baik, ya. Jangan sampai kita selalu menyuruh anak sementara kita tidak melaksanakan. Yang kedua, anak ini ibarat balok kayu. Mau dibentuk apa itu terserah kita. Tinggal kembalikan kepada orang tua dan lingkungan. Jadi kalau bisa itu ajarlah anak itu kepada lingkungan yang baik. Ajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai Islami, dan usahakan supaya mereka selalu membaca Al-Quran. Ini paling penting. Berzikir, istighfar ini paling penting ini untuk melembutkan hati. Karena hati adalah milik Allah. Kalau kita sudah biasakan mereka untuk membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berbuat baik, hati mereka lembut, insya Allah mereka mudah untuk menerima kebaikan. Nah, itu Kak. Pada dasarnya kita orang tua ini ketika sakratil maut atau sudah meninggal, tadi tidak ada harapan yang tertinggi kecuali doa dari anak-anak kita. Inilah yang paling tinggi. Oke. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio Smart FM. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat bagi Smart Listener yang mendengarkan di 101,8 dan juga yang mendengarkan di siaran YouTube kita. Oke, Smart Listener, jangan lupa mendengarkan Radio Smart FM Bincang Ramadan setiap hari pukul 16 sampai pukul 17 di 101,8 Smart FM Palembang, dan juga di siaran ini disiarkan juga di channel YouTube Smart FM Palembang. Dari perbincangan Bincang Ramadan kali ini, saya Dery Aulia undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.